Menurut Mahkamah, batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang disesuaikan dengan dinamika berbangsa dan bernegara sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Oleh karena itu, dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Tok, MK tolak gugatan PSI soal batas usia Capres-Cawapres. Prabowo ngamuk bukan main, Gibran batal Cawapres. Jokowi sah arahkan dukungan ke Ganjar. Langkah catur Jokowi bikin ketar-ketir se-Indonesia. Kalau Pak Prabowo menang, dia juga bisa masih berkomunikasi dengan Prabowo. Karena begitu menang itu harus dijaga. Karena kita tahu bagaimana perilakunya, bagaimana emosinya, bagaimana tidak terkontrolnya dia. Tapi kita berdoa dia tidak menang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman detik.com, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi Capres dan Cawapres. Kata Ketua MK Anwar Usman pada Senin 15 Oktober menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan ini diketok oleh 9 hakim konstitusi. 2 hakim MK yaitu Guntur Hamzah dan Suhartoyo mengajukan dissenting opinion. Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arif Hidayat merunut pembentukan Undang-Undang Dasar 45 soal syarat usia Capres-Cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat undang-undang. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Syahrir yang berusia di bawah 40 tahun. Kata Arif, sebab bukan kebiasaan atau konvensi. MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi triumvirat. Kata Arif Hidayat, tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri karena hal ihwal menteri menjadi hak prerogatif presiden. Adapun putusan ini disepakati lewat rapat permusyawaratan hakim atau RPH oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman, Saldi Isra, Arif Hidayat, Manahan Sitompul, Daniel Yusmin, Eni Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahidudin Adams. Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap pasal 169C Undang-Undang Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka diantaranya Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah. Para pemohon meminta agar Hakim Konstitusi menyatakan pasal 169C Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 karena diskriminatif. PSI misalnya meminta agar syarat usia Capres-Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun, sementara Partai Garuda meminta frasa dalam pasal tersebut diganti menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan. Beberapa gugatan batas usia Capres-Cawapres di MK dicabut oleh penggugatnya. Adapun gugatan yang dicabut itu antara lain gugatan nomor 105-PUU-21-2023 dengan pemohon Safianto Sutono dan Imam Hermanda, nomor 109-PUU-21-2023 oleh penggugat Mei Diantoni. Kata Ketua MK Anwar Usman mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. Anwar mengatakan dengan dicabutnya gugatan itu maka para pemohon tidak lagi bisa mengajukan kembali permohonannya. Kata Anwar, memerintahkan Panitera MK untuk mencatat perihal penarikan kembali dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan kepada para pemohon. Gugatan itu merupakan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal 169 huruf Q, pasal itu mengatur soal batas usia minimal Cawapres berumur 40 tahun. Para penggugat meminta agar bunyi pasal tersebut diubah menjadi batas usia minimal 35 tahun. Sampai hari ini saya tidak habis pikir dengan pihak-pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan mengubah syarat usia minimal bagi siapapun yang ingin maju dalam Pilpres, baik sebagai Capres ataupun Cawapres. Apalagi jika tujuan pengajuan gugatan ke MK tersebut bertujuan agar bakal Cawapres bidikan bisa ikutan ajang Pilpres 2024 dengan syarat asalkan yang bersangkutan bersedia. Namun pihak Gerindra atau Prabowo tampaknya kudu siap kecewa karena Gibran merespon isu tersebut dengan penolakan secara halus. Kata Gibran seperti dikutip dari Kompas, saya kan sudah jawab tidak maju pada Pilpres 2024. Umurnya belum cukup, ilmunya belum cukup, pengalamannya belum cukup, kata Gibran dengan tegas.
Jawaban yang cukup keren ini menunjukkan jika Gibran bukanlah orang yang suka aji mumpung, sekaligus menunjukkan kerendahan hati putra Jokowi ini yang merasa dirinya belum mampu menjabat posisi setingkat cawapres. Jadi, biarkan saja kalau ada pihak-pihak yang masih halu dan seperti kaset rusak, selalu mengulang narasi jika Gibran akan berduet dengan Prabowo jika gugatan dikabulkan oleh MK dan Gibran boleh maju karena usianya sudah memenuhi syarat. Justru bahaya pihak yang begini juga orang-orang di dalamnya, karena mereka menyetujui perubahan aturan resmi dan logis demi memuluskan upaya mereka untuk menaikkan Gibran ke pentas nasional sebagai calon RI 2. Kalau saya sih justru mencium langkah gugatan ini sebagai jebakan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi seandainya kelompok ini, baik yang mengajukan gugatan atau yang memanfaatkan situasi jika gugatan dikabulkan MK. Saya harap masih banyak yang cukup waras dan tetap mematuhi aturan usia minimal untuk maju Pilpres 2024. Gibran pun saya kira sudah bosan ditanya terus soal ini. Jadi, bagaimana menurut Anda? Selasa lalu ada acara Mata Najwa yang menghadirkan 3 baca pres. Tapi sayang banget, panggung sekeren itu malah dijadikan tempat ngibul sama Anies. Berkaca itu melihat dirinya, siapa dia, dan punya komitmen apa gitu. Karena ini kan calon presiden. Ganjar itu cukup jelas. Takut borok dan rekam jejaknya dikuliti mahasiswa, Anies Prabowo ogah hadiri dialog kebangsaan di Unpar Bandung. Cemen, ternyata cuma Ganjar yang punya nyali. Maka hari ini kita butuh betul-betul seperti gambar pertama tadi di slide saya sampaikan. Ketika anak muda bertemu, apa yang kalian obrolkan tentang Indonesia? Gaby, terima kasih. Kamu mengingatkan kita semua bahwa kita itu ber-Indonesia. Kita ber-Pancasila. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Baca Pres Anies Baswedan dan Prabowo Subianto batal menghadiri kuliah umum dialog kebangsaan Universitas Katolik Parayangan Unpar Kota Bandung, Jabar, Sabtu 14 Oktober. Pihak Unpar mengaku telah menerima surat dari Sekretariat Anies Baswedan Rabu 11 Oktober pukul 12.27 yang menjelaskan jika Anies belum bisa hadir dalam kuliah umum di Unpar karena harus menghadiri agenda lain di luar kota. Sementara itu Dewan Penasehat DPD Gerindra Jawa Barat Mulyadi juga melalui keterangan tertulis menyampaikan bahwasanya Prabowo berhalangan menghadiri undangan kuliah umum Unpar karena memiliki agenda lain. Sebelumnya, Anies dan Prabowo memang direncanakan untuk mengisi kuliah umum di Unpar dengan tema demokrasi dan partisipasi peran pemuda dalam masa depan politik Indonesia. Nah, terkait penyelenggaraan acara ini, Rektor Unpar Profesor Tri Basuki Juwono mengungkapkan, Sivitas Akademika Unpar ingin berjumpa dan berdialog secara langsung dengan dua tokoh ini. Namun, bukannya datang, Anies dan Prabowo malah batal datang dengan berbagai alasan. Terbukti ya cuma Ganjar yang berani dan punya nyali untuk datang berdiskusi dengan para rektor, sivitas kampus dan juga mahasiswa. Karena Ganjar sudah membuktikan kualitasnya bahwa ia memang pantas melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Anies mungkin takut kalau hadir di acara diskusi tersebut karena nanti bakal ditanya soal menteri dari partai koalisinya yang diciduk KPK. Belum lagi soal politik identitas yang notabene dia dekat banget sama Kadagorn. Mana berani ia datang ke kampus Unpar yang memang merupakan universitas Katolik. Sedangkan Prabowo sudah pasti takut ditanya soal tragedi 98 yang menewaskan dan menghilangkan banyak aktivis. Prabowo tentu takut watak aslinya yang emosian dan temperamental kembali terlihat seperti saat wawancara dengan Najwa Shihab beberapa waktu lalu. Ketidakmampuan Prabowo dan Anies itu masih tinggi. Mereka tidak mampu memanajemen anggaran dengan baik, tidak mampu memanajemen program dengan baik pula, dan masih banyak lagi kekurangannya. Sehingga ketidakmampuan mereka bisa ditutupi oleh faktor agama, menghalalkan segala cara untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka bisa memimpin. Inilah yang saat ini sedang diperangi oleh Presiden Jokowi mengenai statement soal jangan gunakan politik identitas. Karena jika menggunakan politik identitas, orang yang tolol sekalipun dan busuk sekalipun bisa menjadi pemimpin, dan ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi kesatuan dan persatuan negara Indonesia.
Saya pikir kualitas Ganjar dan komitmennya pada Pancasila sangat oke. Dan perlu diingat bahwa dulu mayoritas rakyat memilih Jokowi karena pemimpin sebelumnya tidak terlalu merakyat. Dan kehadiran Jokowi dengan gaya belusukannya telah menggait hati rakyat yang selama ini mengharapkan hadirnya presiden yang merakyat. Selama 2 periode kerja Jokowi belumlah tuntas, masih banyak yang perlu dibereskan. Apalagi perpolitikan global dan pesatnya perkembangan teknologi, maka dibutuhkan kreativitas yang tinggi. Maka karena itulah, rakyat butuh presiden yang sangat energik dan yang saya saksikan ada pada diri Ganjar. Jadi saya tidak perlu berharap lagi pada telunjuk Jokowi. Saya bisa berpikir sederhana saja bahwa saya ingin presiden yang rekam jejaknya jelas, bukan bekas penculik atau tukang bohong dengan banyak omong tapi minim kinerja. Jadi, bagaimana menurut Anda?